Hanya dalam beberapa hari setelah penculikan dan pembunuhan 6 jenderal jajaran tertinggi oleh Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965, kepemimpinan Angkatan Darat di bawah Mayor Jenderal Soeharto bergerak untuk menghancurkan gerakan tersebut beserta PKI dan organisasi afiliasinya. Operasi ini dilaksanakan melalui berbagai cara, dan cara yang paling penting dari antara semuanya adalah penggunaan kekuatan penuh angkatan bersenjata untuk menyerang mereka yang dituduh memberontak dan ratusan ribu masyarakat sipil tak bersenjata. Tanpa pemanfaatan kekerasan oleh Angkatan Darat, tanpa akses terhadap aset logistik yang memadai, pembantaian massal 1965 hingga 1966 tidak dapat dan tidak akan terjadi. Mungkin bukti paling jelas atas peran utama Angkatan Darat dalam pembantaian adalah hubungan sangat erat antara sikap politis dan kapasitas komandan Angkatan Darat pada wilayah tertentu, dengan waktu dan intensitas kekerasan di tempat tersebut. Pola ini memperjelas bahwa pembantaian tersebut digerakkan oleh pimpinan Angkatan Darat itu sendiri, dan sama sekali bukan merupakan reaksi spontan masyarakat terhadap pengkhianatan PKI, sebagaimana selalu digembar-gemborkan oleh rezim Soeharto dan penerusnya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa variasi geografis dan temporal dalam pola pembantaian bukanlah akibat langsung atau tak terelakkan dari ketegangan budaya, agama dan sosioekonomi yang telah lama terjadi di wilayah tertentu, melainkan akibat dari kapasitas komandan Angkatan Darat di tiap daerah dalam membakar dan memobilisasi ketegangan tersebut dengan suatu seruan untuk menghancurkan gerakan kiri. Kemampuan mereka untuk melakukan hal tersebut bergantung pada beberapa faktor, antara lain kerelaan pemimpin politik dan pemuka agama untuk bekerja sama dengan mereka, dan keberhasilan mereka dalam memobilisasi kelompok preman anti-komunis. Hubungan erat antara sikap dan kapasitas komandan Angkatan Darat dengan pembantaian yang terjadi di wilayah tertentu dapat dilihat dari 3 pola yang berbeda. Pertama, di daerah yang kodam atau kodimnya satu pandangan dan memiliki jumlah tentara yang mencukupi untuk digerakkan, pembantaiannya dapat cepat dan meluas, seperti yang terjadi di Aceh, ataupun sangat terbatas seperti yang terjadi di Jawa Barat. Di Aceh misalnya, Pangdam Brigadir Jenderal Ishak Juarsa dan atasan langsungnya Letnan Jenderal Ahmad Mokoginta sepakat dalam perlawanan mereka terhadap Soekarno dan PKI, dan memiliki cukup banyak pasukan yang loyal. Mereka segera menjalankan suatu operasi untuk membinasakan gerakan 30 September dan PKI, dan melaksanakannya dengan sangat cepat dan efisien. Oleh karena itu, berlawanan dengan keyakinan umum, bahwa kekerasan di Aceh adalah semacam perang suci yang digerakkan oleh kemarahan warga Muslim yang sangat taat. Bukti yang tersedia kini membuat jelas, bahwa pembantaian sebenarnya adalah bagian dari operasi militer yang disengaja untuk menghancurkan PKI. Sementara itu di Jawa Barat, Kodam di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Ibrahim Aji juga satu pandangan dan memiliki pasukan dalam jumlah memadai. Namun di Jawa Barat terjadi pembantaian dalam jumlah yang relatif sedikit. Penyebab utama perbedaan ini adalah karena Jenderal Aji memutuskan menentang strategi pembantaian dan lebih memilih program penangkapan massal. Meski seorang yang sangat anti-komunis, Jenderal Aji memiliki loyalitas personal terhadap Soekarno, dan tidak seperti sebagian dari teman-teman perwiranya, ia mengikuti peringatan Soekarno agar tidak melakukan kekerasan terhadap PKI. Tidak heran, ia juga enggan untuk mempersenjatai dan menggunakan penduduk dan milisi Muslim terlalu segera, setelah mengalahkan pemberontakan Darul Islam di provinsi tersebut. Aji menjelaskan pendekatannya ke atase militer Inggris dan pejabat kedutaan Inggris lainnya dalam sebuah percakapan pada awal Februari 1966. Menurut catatan mereka, Aji berkomentar bahwa tidaklah selalu perlu untuk memperlihatkan pertumpahan darah. Taktiknya adalah menempatkan para pemimpin PKI di kamp konsentrasi, menjelaskan kepada massa untuk membuktikan bahwa para pemimpin mereka telah menipu mereka dan membiarkan para pemimpin tersebut pergi. Aji kritis terhadap taktik berbeda yang digunakan di Jawa Timur. Jenis perang saudara yang telah berlangsung ini adalah salah, dan menorehkan banyak luka menganga. Kedua, di daerah di mana Komando Angkatan Darat yang terbelah secara politik, menghadapi resistensi atau tidak memiliki pasukan dalam jumlah memadai untuk digerakkan, pembantaian massal tertunda untuk beberapa waktu, namun kemudian mengalami percepatan secara dramatis ketika kekuatan penyeimbang berpihak pada posisi anti-komunis. Di Sumatera Utara misalnya, baik Komandan Militer Regional Brigadir Jenderal Darjatmo maupun Gubernur Ulung Sitepu bersimpati terhadap gerakan kiri, dan sebanyak 30% pasukan di Padang juga bersimpati terhadap gerakan kiri. Hasilnya adalah, terjadilah tarik-menarik dengan kekuatan anti-komunis,
yang membuat pembantaian massal tertunda lebih dari 1 bulan. Maka, meskipun ada konflik yang mendalam pada aspek sosioekonomi dan politik di provinsi tersebut, pembantaian tidak mulai terjadi di situ sampai beberapa hari setelah 29 Oktober, ketika Darjatmo digantikan oleh Brigadir Jenderal Sobiran, yang disebut oleh pejabat Amerika Serikat sebagai seorang anti-komunis yang garang. Demikian pula di Bali, di mana komandan militer regionalnya, Brigadir Jenderal Syafriuddin, adalah pendukung Soekarno dan didukung oleh Gubernur Soetedja yang berhaluan kiri. Pembantaian massal tertunda selama 2 bulan penuh, dan baru mulai setelah Syafriuddin dan Soetedja sudah dicopot dari jabatan mereka. Setelahnya, pembantaian meluas dengan cepat, dan menyebabkan kematian sekitar 80.000 hanya dalam waktu 3 bulan lebih sedikit. Di Jawa Timur pun, di mana Pangdam Brigadir Jenderal Basuki Rahmat hanya memiliki pasukan dalam jumlah terbatas, karena 8 dari 16 batalion organik ditugaskan di tempat lain pada saat itu, dan tidak cukup yakin akan loyalitas mereka, pembantaian massal baru sungguh mulai terjadi pada awal November. Seperti Syaifuddin, Brigadir Jenderal Rachmat terkenal sebagai seorang Soekarnois, dan dipindahkan dari jabatannya saat pembantaian massal sedang berlangsung. Sementara itu, di Flores di mana komandan militer subregional enggan mendukung kampanye anti-komunisme, pembantaian massal tidak dimulai hingga Februari 1966, setelah ia digantikan oleh perwira yang lebih taat anti-komunis. Dalam tiap kasus tersebut, pembantaian massal tertunda hingga komandan angkatan darat dan pejabat sipil telah dipindah atau diganti. Ketiga, di wilayah di mana tidak ada konsensus dalam pimpinan militer, atau di mana kekuatan pasukan yang loyal tidak memadai, mulainya pembantaian massal bersamaan, atau mengikuti, dikerahkannya pasukan yang loyal kepada Jenderal Soeharto dari luar daerah komando. Pasukan yang paling terkenal akan keganasannya berasal dari elit RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat. Sebagaimana telah saya sampaikan dalam tulisan lain terkait Bali, dan telah ditunjukkan oleh penulis lain terkait Jawa Tengah, pembantaian massal di daerah sengketa ini terjadi hampir bersamaan dengan tibanya pasukan khusus ini. Unit dari RPKAD dikerahkan dari Jakarta pertama-tama ke Jawa Tengah, di mana beberapa elemen Angkatan Darat menunjukkan dukungan terbuka bagi gerakan 30 September. Setelah tiba di ibu kota provinsi, yakni Semarang, pada 18 Oktober, mereka dengan sigap menghancurkan semua pendukung gerakan tersebut dan PKI, dan dalam prosesnya mereka terkenal sangat kejam. Merangkum aksi mereka, Jenkins dan Kamen menulis, dalam beberapa bulan ke depan, atas perintah Soeharto, Komandan RPKAD Sarwo Edi, memicu terjadinya teror dan pembunuhan massal di Jawa Tengah, mengganyang gerakan 30 September dan PKI, dan mengakhiri perimbangan kekuatan politik yang tidak pasti dengan memenangkan Angkatan Darat. Dengan telah terlaksananya tugas di Jawa Tengah, pasukan RPKAD kembali ke Jakarta pada akhir November. 2 batalion RPKAD yang berbasis di Jawa Tengah, tampaknya tetap berada di provinsi ini setelah batalion berbasis Jakarta diberangkatkan. Akhirnya, pada awal Desember, pasukan RPKAD tiba di Bali, di mana sebelumnya hampir tidak ada pembantaian selama 2 bulan setelah peristiwa 1 Oktober. Dalam beberapa hari setelah kedatangan mereka, pembantaian tersebut segera mencapai tingkat keparahan serupa, dengan atau bahkan lebih buruk dari beberapa wilayah lain. Pembantaian di Bali dimulai hanya setelah tibanya pasukan RPKAD awal Desember 1965. Jenkins dan Kamen dalam The Army Para Komando Regiment telah mempresentasikan bukti bahwa beberapa pembunuhan bahkan terjadi sebelum pasukan tersebut tiba di Bali. Namun, tidak ada keraguan bahwa pembantaian meningkat secara dramatis setelah pengerahan pasukan luar ini. Keyakinan umum menyebutkan bahwa kekerasan yang terjadi di Bali meluas secara spontan dan menggila, sehingga ketika pasukan khusus tersebut tiba dari Jawa pada bulan Desember, tugas utama mereka adalah untuk menghentikan kekerasan tersebut. Faktanya, hampir semua bukti yang ada menunjukkan bahwa pasukan RPKAD bersama dengan pemimpin partai politik mengatur dan menghasut kekerasan di Bali, sebagaimana yang mereka lakukan di Jawa dan Aceh.